Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Di video kali ini, jadi ada sebuah pertanyaan ya, gue lupa dari siapa itu di kolom komentar, yang mengatakan bagaimana kalau semua pemain Manchester United kurang lebih back kiri ya, ataupun back tengah juga ini recovery-nya bagus gitu. Artinya mereka semua tersedia. Apa yang akan terjadi? Siapa menempati posisi di mana? Saat ini ketika gue bikin video ini, Luke Shaw cedera, kan kabarnya akan absen beberapa pekan lagi. Tapi di sisi lain, Tyrell Malacia nih sudah 2 kali mendapatkan starter. Dan menurut gue ketika menghadapi Arsenal di babak pertama, dia tampil dengan intensitas tinggi, dengan agresivitas yang tinggi, mampu meredam menurut gua seorang Bukayo Saka sehingga tidak begitu terlalu mengancam ya di babak pertama. Lalu Leny Yoro ini juga sudah kembali. Harry Maguire pun juga demikian. Nah, ini kira-kira akan seperti apa komposisinya? Semisal, Tyrell Malacia menempati posisi bek kiri, siapa di kanan? Apakah akan selalu Ahmad? Bagaimana setelah Leny Yoro bisa bermain? Akankah Mazraoui kembali ke posisi back kanan ya, wing back kanan? Seperti apa kira-kira situasinya? Menurut gua secara ringan amatiran, kalau melihat dari situasi yang saat ini dilakukan oleh Ruben Amorim di Manchester United, semuanya sangat cair, semuanya sangat mungkin Ruben Amorim dalam posisi untuk memberikan menit bermain kepada semuanya. Menurut gua, kenapa? Dia melakukan analisa, dia melakukan penilaian dan juga melakukan assessment bagi skuad Manchester United saat ini. Tujuannya apa? Apakah yang ketika ada pemain misalnya yang tidak bisa bermain dengan bagus, maka akan dijual, dilepas? Ya, itu merupakan kemungkinan. Tapi kemungkinan lainnya ya, bisa jadi juga dia jadi tahu karakter permainannya seperti apa, mana-mana saja potensinya, dan itu yang akan diperbaiki. Itu akan dimaksimalkan sesuai dengan kapasitasnya. Ini merupakan juga salah satu kemungkinan. Jadi tidak hanya mengakses, menganalisa, ini tujuannya adalah untuk nanti yang tidak sesuai dijual, dibuang. Tidak sesimpel, tidak sederhana, tidak sesempit, tidak sependek itu menurut gue. Ada banyak kemungkinan. Dan balik lagi, bagaimana dengan keadaan lini belakang Manchester United? Ya, menurut gue ini tinggal nanti disesuaikan saja dengan karakter lawan, juga dengan kesediaan atau ketersediaan situasi fisik dari pemain-pemain di skuad Manchester United. Misalnya, ketika memang bek kiri Tyrell Malacia ini kondisi fisiknya sudah sudah siap, mungkin akan mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Konsekuensinya apa? Pemain yang biasanya menempati posisi wing back kiri, Lisandro Martinez, atau dalam hal ini adalah Diogo Dalot, mungkin akan dialokasikan ke posisi yang lain. Posisi lain artinya bukan berarti ke wing back kanan atau bukan center back sebelah kiri. Mungkin harus menepi dulu nih ya di bangku cadangan sebagai pemain pengganti, sebagai pemain rotasi. Menurut gua itu sangat mungkin terjadi. Ahmad pun juga demikian. Tampil bagus sebagai wingback sebelah kanan, tapi ketika Leny Yoro sudah kembali dan mungkin akan menempati satu di antara 3 center back, mungkin katakanlah dia akan menempati di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri Lisandro Martinez dengan Matthijs de Ligt di tengah, maka Noussair Mazraoui punya peluang nih ya untuk digeser lagi ke posisi aslinya sebagai wingback kanan. Lalu Amad Diallo bagaimana dong yang tampil fantastis? Ya, ada 2 kemungkinan. Mungkin akan duduk dulu di bangku cadangan, lalu akan menjadi pemain pengganti sambil melihat situasi di atas lapangan, atau mungkin dia juga bisa menempati posisi lain sebagai gelandang serang sebelah kanan misalnya, karena Amad Diallo juga punya kemampuan seperti itu. Jadi menurut gua secara ringan amatirannya, dengan kembalinya pemain-pemain Manchester United, utamanya pemain belakang, apakah itu wing back kanan, apakah wing back kiri, ataupun back tengah, back tengah. Ya, ini akan menjadi masalah yang mengenakkan dalam tanda kutip, karena ini berarti Ruben Amorim akan memiliki pilihan. Dan menurut gua situasinya di skuad Manchester United ataupun di skuad tim sepak bola ataupun di mana saja, lebih baik memiliki banyak pilihan daripada tidak sama sekali. Lebih baik memiliki banyak opsi daripada tidak ada opsi sama sekali ya. Bahkan akhirnya harus memodifikasi pemain-pemain yang posisinya tidak bukan posisi terkuatnya ya di situasi tersebut. Di back kiri misalnya, Manchester United musim lalu banyak sekali melakukan modifikasi hal tersebut. Jadi menurut gua kalau seandainya memang mereka sudah kembali, ini merupakan hal yang sangat positif bahkan ya. Di sisi lain juga
selain Ruben Amorim bisa memilih berdasarkan dengan karakter pemain, disesuaikan dengan kondisi skuad dan juga lawan, tapi bagaimana juga ada peluang untuk dihadirkannya kompetisi secara internal di Carrington. Dengan makin banyaknya pemain yang tersedia tapi posisinya tetap sama, artinya ya mereka harus bersaing dengan satu dengan yang lain, dan ini akan menimbulkan menurut gua kompetisi yang produktif, dalam arti ya pemain akan mau tidak mau harus kerja keras untuk memenangkan posisi itu. Dan bukan itu saja, ketika dia dapat posisi itu, dia harus bisa tampil dalam kapasitas tertinggi dengan konsisten. Kenapa? Kalau mereka drop penampilannya, yang ngantri sudah banyak. Jadi tidak ada situasi aman. Dan menurut gue atmosfer ini sangat positif. Jadi gue melihat dan bahkan gue berharap ya pemain-pemain seperti Tyrell Malacia bisa kembali atau bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Bahkan seorang Victor Lindelof pun, karena jangan lupa Victor Lindelof punya pengalaman bermain di beberapa posisi ya. Dia juga merupakan pemain yang syarat pengalaman, kapten dari tim nasional Swedia, pernah bermain di Liga Portugal juga bersama dengan Benfica. Ya, bagaimanapun juga dia merupakan pemain Manchester United. Dia juga punya potensi, menurut gue seperti itu. Jadi ini juga akan menjadi persaingan yang terbuka. Lalu bahkan pemain muda seperti Harry Amas pun juga menurut gue ini menarik untuk disaksikan. Akankah pemain muda ini akan mendapatkan posisi, akan mendapatkan menit bermain, ini juga menarik. Tapi yang jelas ya, dengan kembalinya Tyrell Malacia sudah mendapatkan 2 starter, lalu Leny Yoro pun juga seperti itu. Manchester United di musim ini akan memasuki periode-periode dengan dengan intensitas kompetisi yang akan lebih ketat lagi. Paling tidak dari sisi jadwal, memasuki bulan Desember. Lalu nanti di Januari dan seterusnya, mereka akan lebih padat jadwal. Lalu juga kompetisi yang diikuti akan semakin ketat, baik itu kompetisi lokal maupun juga kompetisi di Eropa, sehingga kedalaman skuad menurut gue memang butuh dalam kondisi situasi juga yang mendukung untuk hal tersebut. Di sisi lain gue juga tahu bahwa dari sekumpulan pemain-pemain ini di lini belakang tentu saja karakter dan juga kemampuan, skill, teknis dan lain-lain ini berbeda-beda. Namun ya inilah uniknya ya, dan menurut gue semua tim pun juga seperti itu. Dan ketika mereka bisa tersedia dengan baik, artinya kebugaran yang oke, Ruben Amorim pun juga punya kesempatan untuk melakukan asesmen, untuk melakukan analisa penilaian dengan lebih menyeluruh, tidak terbatasi oleh situasi fisik. Misalnya, dia ingin melihat apakah pemain ini mampu bermain seperti apa, selama apa, ya kan? Kalau situasi fisiknya tidak mendukung, maka harus dihentikan dulu ini. Mungkin hanya diberikan menit bermain yang tidak sesuai dengan yang direncanakan untuk dilakukan penilaian, kan bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kondisi fisik ini sudah bagus, misalnya Tyrell Malacia mungkin sudah bisa bermain lebih dari 45 menit, Leny Yoro pun juga bisa bermain lebih dari 45 menit. Jadi bisa dilihat nih skema-skema dengan 2 pemain ini. Tujuannya apa ya? Untuk menyiapkan, untuk merencanakan juga, katakanlah seperti itu, keadaan untuk musim depan. Dari situ juga nanti banyak turunannya nih. Misalnya, apakah Manchester United butuh mendatangkan pemain baru di musim panas, dan pemain itu di posisi apa, dengan karakter seperti apa. Tidak hanya posisi saja, tapi karakter bermain seperti apa. Ini menurut gue juga bisa dianalisa ketika semua pemain sudah diberi kesempatan dengan maksimal, dengan kapasitas tertinggi ya. Ini lebih relevan menurut gue, bisa lebih objektif juga untuk didapatkan hasil dari penilaian tersebut. Jadi menurut gue balik lagi dengan cederanya Luke Shaw, maka dia akan tersingkir nih dalam tanda kutip ya, dalam situasi kompetisi persaingan di lini belakang. Tapi di sisi lain dengan kembalinya Leny Yoro dan juga Tyrell Malacia, ini akan membuat keadaan ya harapannya sih semakin, dalam tanda kutip, semakin positif nih untuk lini belakang Manchester United. Harapannya seperti itu. Tapi bagaimana Sobat Football United dengan kembalinya pemain-pemain ini? Well, balik lagi, kalau pertanyaannya skemanya akan seperti apa ya, mungkin kalau dilihat dari pemain yang bisa tampil dalam posisi yang terbaik saat ini ya, untuk bek kanan gue tetap melihat Amad Diallo mungkin sebagai pilihan utamanya. Bukan pilihan utama dalam arti begini, tapi bukan berarti terus akan kaku Amad Diallo terus, enggak seperti. Tapi menurut gue ya saat ini yang terbaik Amad Diallo begitu ya. Untuk center back sebelah kiri gue melihat seorang Lisandro Martinez. Center back sebelah kanan
gua melihat Noussair Mazraoui, walaupun Leny Yoro juga sudah kembali dan dia punya potensi besar, tapi dari apa yang ditunjukkan sebelumnya Noussair Mazraoui. Lalu back tengah gua melihat Matthijs de Ligt. Nah, yang menarik adalah posisi back kiri ini ya. Ada seorang siapa namanya, Tarel Malacia ataupun Diogo Dalot. Nah, dari dua pemain ini gua melihat ya Tarel Malacia. Kenapa? Karena memang posisi asli naturalnya dia ada di situ gitu. Tinggal bagaimana keadaan fisiknya dia aja nih, semoga bisa lebih meningkat. Namun sekali lagi gua katakan, gua ulangi juga, bukan berarti terus akan seperti ini. Enggak ya, bisa jadi akan diganti-ganti juga ya, tidak masalah sebenarnya, karena ya semua pertandingan dinamikanya berbeda-beda, karakternya pun juga berbeda-beda. Jadi memang harus fleksibel dalam mempersiapkan skuad, terutama di lini belakang. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.